Pedoman gizi seimbang. Makanan dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta melawan penyakit. Dulu, pedoman pengaturan makan dalam mencapai fungsi makanan di Indonesia dikenal dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna yang dipopulerkan oleh Purwosudarmo pada tahun 1952. Namun, sekarang sudah diganti oleh pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsipnya adalah dengan menyeimbangkan zat gizi yang masuk dengan zat gizi yang keluar dalam upaya mencegah masalah gizi yang akan terjadi. Perbedaan konsep lama dengan yang baru terletak pada pedoman gizi seimbang lebih menekankan pada keberagaman sumber makanan dan kebiasaan yang sehat, tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Makanan sehat seperti apa sih yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang? Pertama, mengonsumsi makanan yang beragam dengan proporsi yang seimbang agar kebutuhan zat gizi tubuh terpenuhi, mulai dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur dan buah, serta air. Yang kedua, protein tinggi. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan nabati, yang mana kedua ini memiliki peran yang sama penting. Protein hewani memiliki mutu gizi lebih tinggi dan lengkap serta mudah diserap oleh tubuh. Protein nabati memiliki kandungan isoflavon yang kaya antioksidan. Yang ketiga, buah dan sayuran. Untuk buah dapat dijus tanpa gula, dan sayur jangan dimasak terlalu lama agar vitamin dan mineralnya tidak hilang. Selain itu, buah dan sayur mengandung serat yang fungsinya memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan. Terakhir, minum air yang cukup untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. 3 kebiasaan makan sehat. Pertama, sarapan. Bisa dilakukan pada pukul 6 sampai 9 pagi. Karena setelah bangun tidur, saluran pencernaan membutuhkan tenaga untuk menjalani kegiatan. Namun, tetap dengan pola gizi seimbang dan porsi yang tidak terlalu banyak agar tidak terlalu kenyang yang akan menyebabkan ngantuk. Kedua, makan malam. Makan malam tidak akan menyebabkan gemuk jika dilakukan pukul 6 sampai 8 malam. Pilihlah makanan yang rendah kalori namun tinggi protein dan serat. Hal ini untuk mengembalikan energi yang sudah terpakai seharian, yang berfungsi untuk aktivitas organ tubuh saat tidur. Namun, setelah makan, beri jeda 2-3 jam sebelum tidur ya. Ketiga, membaca label. Berisi informasi tentang jumlah dan jenis zat gizi. Baiknya memilih yang tidak tinggi gula dan tinggi garam atau natrium. Berikutnya, 2 kebiasaan makan kurang sehat. Yang pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak. Ketiga hal ini sebenarnya memiliki fungsi yang baik. Gula dan lemak sebagai sumber energi dan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan penyakit obesitas, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Berikutnya, yang kedua adalah makanan cepat saji dan cemilan yang mengandung bahan aditif seperti perasa, pewarna, dan pengawet lebih baik dibatasi karena mengandung kalori tinggi namun gizi lainnya rendah. Selain memperhatikan kebiasaan makan, kita juga harus menjaga 3 pola hidup sehat. Untuk mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit, bisa dimulai dengan hidup bersih dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, menggosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur, memotong kuku seminggu sekali. Olahraga teratur seperti berlari, senam, bermain sepak bola, berenang, dan lain-lain untuk memperlancar metabolisme tubuh. Selain itu, memantau berat badan teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Perlu juga diperhatikan makanan-makanan yang harus dikurangi seperti fast food,
minuman bersoda, minuman manis, es krim, gorengan, dan lain-lain yang mengandung nilai gizi rendah namun berkalori tinggi yang menyebabkan rasa kenyang sehingga tubuh tidak memiliki ruang untuk mengonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi. Pola gizi seimbang ini sangat penting untuk anak sekolah maupun remaja yang memiliki aktivitas tinggi karena penting untuk pertumbuhan. Selain itu, bersyukur. Kita harus menikmati makanan yang masuk ke dalam mulut dengan sepenuh hati. Kita harus bersyukur karena hidup di negeri yang kaya akan sumber makanan. Terima kasih dan salam sehat.